Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam renungan PWK Immanuel Wonosobo. Perkenalkan, saya Titik Suyanti dari GKJ Bendungan. Saya bersyukur jika pada saat ini diberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan renungan bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, karena Tuhan sudah memberkati, menyertai, menuntun kehidupan kami dari pagi, siang, hingga pada saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, dan berkenankan kami juga mohon ampun, kami menyadari sebagai hamba-Mu, kami masih sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami juga masih sering menyakiti hati sesama kami. Untuk itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun kepada-Mu. Jika pada saat ini Tuhan, kami hendak belajar akan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau membuka hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus berkarya atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan nantinya boleh melakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada saat ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38 yang demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pada bulannya ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus, dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada saat ini saya berikan judul Wanita Pilihan Tuhan. Wanita pilihan Tuhan. Para wanita Kristen yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum tokoh wanita memperjuangkan gerakan emansipasi wanita, yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, ternyata Tuhan sudah memakai tokoh wanita di dalam Alkitab untuk menyatakan rencananya di dunia ini. Salah satu contohnya adalah Ratu Esther. Dia adalah permaisuri dari Raja Persia yang bernama Raja Ahasveros. Dia memperjuangkan hak bangsanya
yaitu bangsa Yahudi. Ada juga nabi-nabi perempuan seperti Ibu Deborah, ada Ibu Hana, dan juga Miriam. Berkat gerakan emansipasi wanita, maka saat ini ada banyak pemimpin wanita di negara kita. Ada menteri wanita, ada gubernur wanita, bupati wanita, bahkan juga ada pendeta wanita. Menjadi pemimpin wanita tidaklah mudah untuk dilakukan. Begitu pula ketika kita para wanita ingin menjadi wanita yang dipilih Tuhan, menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya itu menjadi harapan bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita juga dari Alkitab yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung dan nantinya melahirkan juru selamat kita. Siapa dia? Dia adalah Maria. Mari kita belajar bagaimana Tuhan memilih Maria menjadi wanita yang Dia pakai untuk melahirkan juru selamat bagi dunia. Maria adalah salah satu perempuan di antara jutaan wanita di bangsa Israel. Mengapa Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu dari juru selamat kita? Apakah karena Maria adalah perempuan yang berpendidikan tinggi? Ternyata tidak. Maria adalah perempuan yang berpendidikan rendah. Apakah karena Maria seorang yang kaya? Ternyata juga tidak. Karena Maria berasal dari keluarga yang sederhana saja. Atau mungkin karena Maria adalah wanita yang sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah? Ternyata juga tidak. Maria pada waktu itu masih berusia di bawah 20 tahun. Maria adalah wanita yang biasa-biasa saja. Namun Tuhan memakai Maria menjadi wanita yang sungguh luar biasa untuk menjalankan rencana Tuhan, melahirkan juru selamat bagi kita. Mari kita belajar. Dari Maria, teladan apa saja yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Maria memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas 1 di ayat yang ke-38, di sini mengatakan, kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria menyadari siapakah dirinya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dan dia siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Yang kedua, Maria adalah wanita yang berani membayar harga. Maria pada saat itu siap untuk menerima risiko yang harus dia terima dari tanggung jawab besar yang Tuhan berikan. Kita semua tahu, pada saat itu Maria belum menikah. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepadanya bahwa dia akan hamil, dia akan mengandung karena kuasa Roh Kudus. Kita sebagai wanita tentunya bisa merasakan bagaimana beratnya tanggung jawab yang harus Maria terima. Namun, Maria siap untuk membayar harga dari semuanya. Ketika dia hamil sebelum menikah, pada bangsa Israel itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Dan dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Namun, sekali lagi, Maria berani untuk membayar semua yang akan dia terima dari Tuhan. Yang ketiga, Maria adalah wanita yang percaya pada janji Tuhan. Maria berani untuk memikul tanggung jawab yang besar karena dia percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya
kalau Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan bagi dia untuk menjalani dan menerima tanggung jawab yang besar tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau Tuhan sudah memakai Ratu Esther, nabi-nabi perempuan, dan juga Maria pada saat itu, tentunya Tuhan juga akan memilih kita, para wanita Kristen yang ada di Kabupaten Wonosobo. Mari kita juga belajar seperti Maria, menjadi wanita yang siap dan punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Menjadi wanita yang berani membayar harga untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita juga menjadi wanita yang percaya akan janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Ketika kita setia, ketika kita menjadi wanita yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya Tuhan akan memberikan janji itu kepada kita. Kita, para wanita Kristen yang ada di Kabupaten Wonosobo, boleh menjadi berkat bagi kabupaten kita yang kita cintai, Kabupaten Wonosobo. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan sudah memberikan firman bagi kami. Kiranya apa yang sudah kami terima, kami dengarkan, Tuhan yang akan menanamkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami, para wanita Kristen yang ada di Kabupaten Wonosobo, boleh menjadi berkat bagi kota kami, Kabupaten Wonosobo. Kiranya kami boleh menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan, boleh menjadi para wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi semuanya. Inilah Tuhan doa kami, yang semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mendengarkan sebuah pujian yang itu boleh menjadi kekuatan juga bagi kita. Pujian yang berjudul Wanita Pilihan Tuhan. Terkadang kita merasa jalan ini sungguh berat, banyak yang melemahkanmu, rapuhkan langkahmu. Ingatlah, kita punya Tuhan, Tuhanmu yang sungguh hebat. Percayalah seutuhnya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Mungkin di dalam kami menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon maaf.
Sampai berjumpa kembali di dalam renungan PWK Immanuel Wonosobo di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.